Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini berjumpa kembali dengan podcast di program Lensa Bicara. Dan kali ini kami sengaja datang ke sebuah perguruan tinggi universitas di Surabaya dan kita akan ngobrol terutama terkait dengan pengelolaan perpustakaan di UINSA Surabaya. Dalam program kali ini saya akan ditemani dengan 3 orang narasumber yang akan ngobrol santai kita nanti. Yang pertama ada Kepala Perpustakaan UINSA Surabaya. Beliau adalah Profesor Dr. Haja Evi Fatimatur Rusdiah MAG. Kemudian juga ada 2 orang mahasiswa, yang satunya mahasiswa pasca sarjana, kemudian juga ada mahasiswi di program S1. Nah, kita akan menyapa dulu beliau satu persatu ini sebelum kita ngobrol lebih banyak tentang perpustakaan yang ada di UINSA Surabaya ini. Saya akan sapa terlebih dahulu Profesor Evi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof? Sehat, Mas. Alhamdulillah. Harus sehat. Harus sehat ya. Ini apa saja aktivitas dari tadi pagi ini? Kebetulan tadi pagi itu dan Jumat ini adalah Jumat yang mubarak. Iya. Jadi kami hari Jumat itu selalu punya kegiatan dalam rangka upgrading para pustakawan. Dan kebetulan juga pagi hari tadi kita kegiatannya adalah sharing knowledge dan sharing experience para dosen-dosen yang sudah pernah belajar di luar negeri. Jadi saya minta mereka sharing knowledge kepada kami semua untuk memberikan informasi bagaimana sih peran perpustakaan di luar negeri. Ya. Jadi sehingga para pustakawan kami nanti akhirnya tahu tentang bagaimana peran perpustakaan di luar negeri. Karena kami punya visi, UIN Sunan Ampel Surabaya ini punya visi menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif, ya, bertaraf internasional. Karena ada bertaraf internasionalnya itu, maka saya punya kewajiban mengajak kawan-kawan saya semua yang ada di perpustakaan ini, terutama para pustakawan, untuk juga menuju pada ketercapaian visi dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Kebetulan juga hari ini saya kedatangan tamu dari Museum Gubuk Wayang. Nah, beliau punya koleksi kontemporer, ya. Tapi koleksinya itu menariknya itu dia punya banyak koleksi tentang zaman Indonesia kuno, ya. Zaman dulu kala sampai sampai saat ini, ya. Jadi misalnya ya peninggalan Mojopahit pasti punya. Sampai pada koleksi Unyil, mereka punya dari seri A sampai seri Z, mereka punya semua. Koleksi-koleksi yang berbasis atau untuk keislaman juga sangat kaya. Termasuk di museum tersebut punya koleksi wayang kancil, di mana wayang kancil ini adalah wayang yang menjadi media penyebaran Mbah Sunan Giri, ya, di tanah Jawa ini. Nah, kami sedang mendapatkan kunjungan dari mereka dan kita mau berupaya untuk berkolaborasi agar perpustakaan ini benar-benar perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, ya,
benar-benar dapat memfungsikan dirinya sebagaimana amanah ya dari Undang-Undang ya Republik Indonesia tentang Perpustakaan nomor 43 tahun 2007 ya, di mana undang-undang itu mengisyaratkan bahwa perpustakaan itu sesungguhnya adalah menjadi atau memiliki fungsi sebagai wahana P3IR. P3IR itu adalah pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi. Saya 5 bulan ini dilantik oleh Pak Rektor. Baru 5 bulan ya? Iya, oleh Pak Rektor saat ini, Prof. Muzaki, diberi amanah di sini, dan saya awal masuk di sini tentunya yang saya lihat itu adalah Renstra, kemudian membaca berbagai macam aturan dan perundangan, dan ternyata yang menarik bagi saya itu adalah di undang-undang itu, bahwa kita ini warga Indonesia tentunya harus tertib pada apa yang menjadi amanah ya dari undang-undang, dan saya kemudian membaca dan menemukan itu karena wahana atau fungsi perpustakaan itu ternyata yang 5 itu dikejawantahkan sampai pada instrumen akreditasi perpustakaan. Oleh karena itu dengan amanah Pak Rektor kepada saya, maka tentunya saya punya tugas untuk menyeimbangkan 5 itu dengan tentunya mengusung konsep paradigma Twin Towers yang dimiliki oleh UIN Sunan Ampel. Apa itu? Twin Towers itu adalah paradigma bagaimana UIN Sunan Ampel Surabaya ini ketika lahir, peralihan dari IAIN menuju menjadi UIN itu punya paradigma ya. Jadi proses kurikulum kita yang kita bangun dan seluruh proses manajemen kita itu harus merujuk pada paradigma itu. Paradigma Twin Towers adalah menggabungkan ya atau mengaitkan antara keilmuan Islam kepada keilmuan humaniora, sains, dan teknologi gitu ya. Nah, maka paradigma itu sebetulnya tercermin di semua gedung kita, terutama di gedung depan ya, di Twin Towers ya. Kalau anak-anak ini sudah familiar dengan Twin Towers, gedung TT gitu ya, gedung Twin Towers, karena itu lambang keilmuan kita ya, itu menjadi paradigma kita. Dan setiap IAIN menuju UIN, siapapun itu UIN ya pasti punya paradigma keilmuan itu, dan kita mengambil posisi Twin Towers karena yaitu analoginya adalah kita ingin menyeimbangkan ya antara keilmuan sains ya, Islam, sains dan teknologi. Termasuk tadi kedatangan tamu itu juga dalam rangka menyeimbangkan itu. Artinya bahwa kita ini sebagai umat Islam tidak terlepas dari peran sejarah ya. Dan dengan museum itu sebagai, kalau museum kan jelas ya, fasilitasnya adalah fungsinya adalah pelestarian. Maka dengan amanah undang-undang itu kami ingin menghadirkan ya museum itu ya, miniatur ya museum itu di perpustakaan ini, sehingga 5 fungsi itu benar-benar nanti akan kita dapatkan gitu ya. Salah satu kolaborasinya nanti yang direncanakan. Salah satu kolaborasinya begitu, dan kita juga punya kerjasama dengan Pemprov, di mana saya punya Pak Rektor dengan Ibu Khofifah ya, dan saya punya PKS dengan Kepala Perpusda Jatim. Itu adalah kolaborasinya dalam bidang manuskrip kuno, manuskrip pesantren kuno. Iya, jadi kami juga punya beberapa koleksi itu, Perpusda juga punya beberapa koleksi itu, nanti akan kita kolaborasikan sebagai bagian dari kajian Islam kita ya, menjadi kajian Islam kita, dan nanti itu akan kita kolaborasikan dengan tadi yang saya bilang ada museum tadi ya. Kalau ke profil secara umum tentang perpustakaan, misalnya ada berapa perpusnya, kemudian koleksi buku-bukunya, dan apa juga sudah ini ya, sekarang kan tantangannya ini era teknologi itu kan mahasiswa sudah mulai
Jarang juga mungkin ya baca buku. Saya tidak tahu sampai berapa mungkin persentasenya kunjungan mahasiswa itu mungkin juga bisa disampaikan. Baik, kalau jumlah perpustakaan kami punya 2, sebagaimana tempat sebagaimana bangunan di UIN Sunan Ampel Surabaya, karena kami punya 2 kampus ya. Kampusnya adalah kampus Ayani sama kampus Gunung Anyar. Di 2 kampus ini kami punya perpustakaan, tetapi di bawah satu manajemen ya. Dari dua kampus ini kami punya beberapa koleksi, di mana koleksi itu adalah koleksi cetak dan koleksi non cetak atau koleksi elektronik ya. Nah, yang cetak itu jumlahnya 63.533 judul ya, dengan jumlah eksemplarnya adalah 132.814 eksemplar ya. Jadi sementara jumlah layanan koleksi non cetaknya banyak sekali sebetulnya. Misalnya koleksi repositori itu ada 30.328 judul. Kemudian e-book ya, yang publishernya Cambridge Core itu 17.761 judul. Kemudian e-book Springer dengan publisher Springer Link ya, 2.682 judul. Kemudian e-book ProQuest ya, itu kita punya 59 judul. E-book EBSCO kita punya 298 judul. Kemudian e-journal Cambridge Core-nya kita punya 7.574 judul ya, dan e-journal Springer ya kita punya 1.455 judul, dan UIN Saku Buku kita punya 3.011 judul dengan eksemplarnya 6.878 judul. Setiap tahun ini pasti akan ada peningkatan ya, sesuai dengan usulan dari stakeholders internal, dari dosen, ya dari dosen, dari mahasiswa, dan dari unsur tenaga kependidikan. Selama ini dengan jumlah koleksi yang ada itu sudah mampu memenuhi kebutuhan semua stakeholder yang ada? Kalau sudah memenuhi pasti sudah. Hanya saja buku dan e-journal yang itu diproduksi dari hasil riset kan selalu berkembang. Jadi nanti tentunya pengadaan buku atau ya pengadaan koleksi buku baik yang fisik maupun yang elektronik itu kami sesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa, kebutuhan dosen. Ya, buku-buku juga kan banyak yang terbit 2022 misalnya tahun ini, sementara itu adalah buku yang benar-benar baru, bukan buku edisi revisi misalnya gitu. Kalau minat baca terutama mahasiswa, itu seperti apa selama ini? Jadi sebelum akreditasi saya membacanya sebelum pandemi dan pasca pandemi ya. Kalau pandemi bisa diukur, tetapi hanya minatnya pada saat
tidak onsite ya, nggak bisa kita lihat ya. Minatnya kan paling terlihat pada rekam jejaknya database ya. Kalau pasca pandemi ini memang kita sedang berupaya meningkatkan minat kunjung mereka, karena membaca itu kan nanti ya, berkunjung dulu baru membaca. Ya. Berkunjung dulu baru membaca. Minimal lihat-lihat judul. Ya. Jadi kalau mereka itu tanpa datang ya, tanpa berkunjung, kan tidak bisa kita lihat ya. Apalagi ini maksudnya kunjungan yang fisik ya. Betul. Kunjungan itu bisa sifatnya onsite dan non onsite ya, yang hanya kunjung di laman web perpus itu bisa menjadi bagian dari kunjungan kita. Tapi nampaknya standar akreditasi perpustakaan itu tidak hanya yang kunjungan secara online, tetapi juga secara fisik. Sama dengan koleksi. Koleksi itu tidak hanya yang sifatnya elektronik, tapi juga yang fisik. Nah, yang saya lihat di kunjungan fisik ini memang pasca pandemi ini kita sedang berupaya untuk mendongkrak ya minat mahasiswa kita untuk datang ke perpustakaan, datang dan tentunya membaca ya. Bahwa terlepas minat baca atau minat kunjung mahasiswa ini kita turun itu bisa jadi karena beberapa faktor ya. Satu, karena memang pasca pandemi. Kemudian yang pasca pandemi itu kan ada learning loss ya dari mahasiswa, terutama mahasiswa yang masuk saat pandemi itu kan nggak tahu fasilitas perpustakaan ini apa. Betul, dan seterusnya. Dan ada berapa angkatan gitu? Nah, ada 2 angkatan. 2 angkatan. Tapi kemarin kita sudah mempunyai program sosialisasi untuk mahasiswa yang semester 3 dan 4 ya, 3 dan 5. Jadi yang learning loss untuk perpustakaan, mereka nggak tahu sama sekali perpustakaan, mereka tahunya hanya saat daring saja. Nah, kita fasilitasi mereka untuk user education service. Jadi mereka kita undang datang ke sini ya untuk mengikuti ya semacam sosialisasi ya. Tak ada kata terlambat ya bagi kami untuk mensosialisasikan, karena mereka memang tidak, kan memang jelas berbeda ya, kunjungan fisik sama non fisik hanya tahu dari gambarnya, hanya tahu dari daring saat dari Zoom gitu ya. Mereka kita undang datang ke sini ya, ini sedang naik memang saat ini ya. Tapi kami inginnya bahwa perpustakaan ke depan tidak hanya dikunjungi secara fisik, anak-anak hanya mendapatkan buku-buku saja, tetapi akan banyak kegiatan yang akan kita lakukan. Di antaranya kita akan mengembangkan beberapa corner ya. Ini corner itu salah satu corner yang akan kami kembangkan adalah corner Gus Dur. Jadi everything about Gus Dur itu akan ada di situ. Kemudian ada corner lagi namanya Santri Sunan Ampel Corner. Itu nanti ya, itu kami itu kan menggunakan nama Sunan Ampel ya. Jadi kami akan mengagungkan nama Sunan Ampel melalui Sunan Ampel Corner itu. Apa nanti kegiatannya? Jadi tidak hanya koleksi buku saja, tapi di situ adalah pusat kegiatan mahasiswa untuk bedah buku. Bedah bukunya siapa? Bedah bukunya dosen. Bedah bukunya siapa lagi? Bisa karyawan kita atau tenaga kependidikan kita yang punya karya-karya tulis, bisa kita bedah. Apakah kita punya mahasiswa yang punya buku? Tidak apa-apa, kita bedah juga ya. Jadi nanti akan kita jadwal per fakultas di 2 tempat, di 2 perpustakaan ini juga akan ada aktivitas yang sama untuk bedah buku itu sehingga kami sangat berharap dari kegiatan itu juga akan bisa mendatangkan minat kunjung mahasiswa ya, meningkatkan minat kunjung mahasiswa kita ke perpustakaan. Selain tadi yang saya cerita, nanti akan ada semacam miniatur museum yang akan kita hadirkan di sini gitu. Misalnya miniatur museum tentang Gus Dur, tentang apa gitu, nanti juga akan kita hadirkan di sini. Itu juga bagian dari kita mengupayakan bagaimana perpus ini benar-benar diminati untuk dikunjungi oleh mahasiswa ya. Dan membuat desain perpustakaan ini senyaman mungkin agar anak-anak kerasan betah atau betah ya di perpustakaan untuk belajar membaca. Tentunya betah membaca ya. Iya. Bukan hanya sekedar berkunjung. Iya. Saya tanya ini sampai saya di mahasiswa saya, kamu datang ke perpustakaan berapa kali? Ini semester 3. Iya. Awal masuk 3 kali.
3 kali itu misalnya anak 30 itu ternyata hanya 10% yang 3 kali. 1 kali berapa? Ternyata juga hanya 10%. Jadi masih ada anak 6 dari anak 30 saya. Yang lainnya bagaimana? Belum. Jadi saya tanya, begitu sekarang mau berakhir kuliah saya tanya, ini gimana ini? Sudah berkunjung nggak perpustakaan? Semua angkat tangan sudah, Bu. Buku apa yang dibaca? Saya tanya. Atau referensi apa atau e-book apa yang sudah kamu akses? Yang sudah akses, karena memang kajian perkuliahan saya dalam menulis artikel, rata-rata mereka sudah mengakses di e-book, ya, e-book atau e-journal. Tapi begitu saya tanya, buku apa yang kamu datang? Kemana kamu datang? Membacanya di mana? Saya bilang, ternyata semuanya pada ketawa. Kenapa ketawa? Karena katanya, kami datang ke perpustakaan untuk numpang sholat. Nah, ini luar biasa ini obrolannya ini. Sebelum kita lanjut dengan Prof. Evi, karena ini tadi juga sudah sempat nyinggung minat mahasiswa, kunjungan mahasiswa ke Perpus Uinsa. Nah, ini sekarang kebetulan juga ada 2 mahasiswa yang juga hadir di tengah-tengah kita. Satu mahasiswa pasca sarjana dan juga mahasiswa program S1. Nah, makanya saya akan coba tanya langsung ini. Saya coba korek-korek langsung ini. Apa termasuk yang sering berkunjung ke perpustakaan atau saya ke Mbak Ellen Rizwana dulu. Ini kalau dari profilnya saya lihat program S1 ya. Iya, benar. Kemudian Fakultas Sains dan Teknologi. Ya, sudah semester berapa? Sudah semester 7 sekarang. Semester 7 ya? Iya. Sudah hampir ya? Hampir Perkiraan molor apa gimana? Waduh. Semoga tepat waktu. Semoga tepat waktu. Nah, ini Mbak Ellen ini semenjak kuliah masuk UINSA tahun berapa? Saya masuk UINSA tahun 2019. 2019 ya. Bisa dihitung jumlah berkunjungnya ke perpustakaan? Kalau dulu itu sering waktu awal kan saya di kampus 1 ya. Semester awal itu sempat mengikuti perkuliahan secara offline. Jadi sering kali kita ke perpustakaan gitu untuk baca-baca, terus meluangkan waktu kalau misal ada jeda kelas itu biasanya ke perpustakaan gitu. Tapi setelah pandemi karena kita base-nya online ya, jadi di rumah, jadi sudah nggak perpus. Terus sekarang pindah ke kampus 2 itu juga ada perpustakaan yang baru di launching juga, dan itu lebih fasilitasnya lebih sangat bagus ya dibanding lebih lengkap ya, dibandingkan dengan di kampus 1. Ya. Nah, kalau ke perpustakaan ini biasanya cari referensi tugas atau hanya misalnya suka baca Numpang sholat. Atau ya numpang sholat seperti yang kita sampaikan Bu Prof tadi. Iya, kalau saya kebetulan karena cukup suka membaca ya, gemar. Jadi saya tuh kalau misalnya ada waktu luang mungkin 10 menit per hari paling enggak itu selalu mencoba untuk membaca buku, entah berita atau apapun ya yang bisa bermanfaat. Nah, salah satunya di Perpus Kampus 2 juga gitu. Terus saya juga sering mengerjakan skripsi karena saya sedang proses skripsi. Jadi juga sering baca literatur yang ada secara online, itu kan juga ada jurnal-jurnal atau skripsi yang sudah diterbitkan di Gilip itu ya kita sebutnya gitu. Jadi, selama ini ketika berkunjung ke perpustakaan baik yang di kampus 1, kampus 2, nah ini apa setiap referensi yang diinginkan itu bisa ada di perpus atau misalnya juga ada kesulitan referensi? Iya. Sebenarnya kalau di sini tuh sudah sangat variatif dan sudah banyak sekali ya buku yang bisa kita lakukan untuk referensi. Tapi karena mungkin desain teks sendiri harus ada pembaharuan gitu ya. Jadi yang kita kutip tuh harus benar-benar yang sangat mungkin 5 tahun terbelakang atau 3 tahun ke belakang. Jadi beberapa kali juga masih belum menemukan buku di UINSA. Walaupun memang sudah banyak juga yang bisa kita citasi gitu. Mungkin harapannya kalau terkait dengan pembaruan ini, buku-buku yang baru, khususnya jurnal tuh juga bisa kita dapatkan fasilitasnya gitu ya. Jadi ketika kita mau mensitasi atau melihat penelitian yang ada khususnya tahun ini atau 3 tahun belakang itu kita sudah dapat lebih mudah mendapatkan fasilitasnya gitu, Prof. Siap. Atau mungkin jangan-jangan sampean yang kurang update misalnya isi perpusnya itu. Saya coba ke Mas Rohman.
Mas Fathur Rahman ini magister ya, program magister pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Termasuk yang suka berkunjung ke perpustakaan juga? Kalau dibilang berkunjung, Mas itu sering lah, dalam artian karena kuliahnya pasca sarjana itu hanya 1 minggu, hanya 2 hari. Jadi teman-teman biasanya termasuk saya dan teman-teman itu memanfaatkan Rabu Kamisnya itu untuk berkunjung seperti itu. Pas setelah yang jadwal kuliah itu ya, artinya di hari kuliah itu ya? Di hari kuliah juga bisa, karena kuliah di pasca sarjana untuk semester awal 1, 2, atau 3 itu biasanya full sehari gitu. Karena 1 minggu itu hanya 2 hari gitu. 2 hari ya. Jadi memanfaatkan di luar jam kuliah itu, maksudnya di hari kuliah itu. Di hari kuliah juga. Di hari kuliah. Rata-rata ini untuk kepentingan apa? Untuk menambah memang kebutuhan referensi perkuliahan, atau memang Mas Rahman juga termasuk orang yang gemar membaca atau gemar numpang sholat di perpustakaan? Ya, sebenarnya berbicara terkait masalah tujuan ke perpus bagi mahasiswa pasca sarjana itu bervariatif gitu. Dalam artian bahwasanya ada yang pertama dia mencari referensi jurnal, karena setiap tugas di mata kuliah pasca sarjana itu wajib submit jurnal, minimal Sinta 3 atau Sinta 2, lebih-lebih baik nanti kalau misalkan Sinta 1 lah seperti itu. Terus yang kedua itu biasanya teman-teman itu hanya perlu ini sesi mungkin bukan konyol ya, ini hanya numpang wifi lah seperti itu. Karena memang apa ya, kalau kita ini paradigmanya teman-teman pasca sarjana kalau mengerjakan di luar itu kan tidak fokus rame, karena di perpus itu memang suasana itu lebih mendorong lah untuk kita menulis baik itu buku untuk produktif lah ya. Produktif lah. Dan di sana tidak ada momen istilahnya itu jarang sekali teman-teman itu berinteraksi lama di perpus. Mereka semua fokus untuk menulis, fokus mencari referensi gitu. Ya, bisa dikatakan sih 90% mereka mencari referensi untuk tugas kuliahnya itu, tugas per mata kuliah, untuk juga tugas tesis dan proposal itu. Jadi rata-rata mahasiswa itu ke perpus untuk kepentingan itulah, referensi lah, minimal referensi untuk kuliah ya. Tapi ada juga sih Mas teman-teman yang memang lagi menulis buku nih, seperti saya kan lagi proses menulis buku gitu. Ada saat di sana itu mereka itu hanya menulis buku mereka yang tulis untuk karya mereka. Ada yang juga mereka menulis jurnal untuk kepentingan lembaga dan sebagainya. Jadi variatif. Tapi 80% ke atas mereka hanya kepentingan untuk referensi tugas mata kuliah itu saja. Mas Roman ini kuliahnya di kampus 1? Kampus Ayani, Ahmad Yani. Kampus Ayani. Kalau kunjungan ke perpusnya biasanya di sini apa di kampus? Kalau saya sih lebih ke perpus di pasca sarjana gitu. Oh, di pasca sarjana juga ada? Ada. Ya. Itu berbeda apa juga bertiga dengan di pasca sarjana? Jadi di pasca sarjana itu ya memang kami gini, pengelolaan perpustakaan ini utamanya adalah di perpus pusat. Iya. Perpus pusat itu adalah di Ayani yang di kita tempati ini, sama di di mana itu di Gunung Anyar. Nah, kami punya 9 fakultas dan 1 pasca sarjana itu memang punya ruang baca atau ruang literasi. Nah, di perpustakaan pasca sarjana itu kita biasa menyebutnya adalah perpustakaan. Ya, tapi sesungguhnya itu juga bagian dari perpus kita. Gitu. Karena tenaga pustakawannya itu juga masuk ke itu juga yang jaga di sana itu juga pustakawan. Gitu. Jadi itu istilahnya ya. Jadi kayak semacam ya memang perpustakaan di mana kita menyebutnya adalah ruang baca. Ini sedang kita tertibkan juga untuk seluruh ruang baca atau ruang literasi di unit-unit fakultas itu, karena sayang sekali menurut saya jika buku-buku yang ada di fakultas itu tidak masuk ke database kita. Tempat boleh di tempat tiap fakultas ya, tapi database harus di kita. Karena apa? Karena nanti itu juga kalau soal akreditasi, jumlah buku dan seterusnya itu nanti biar ketahuan berapa sesungguhnya jumlah real buku.
tidak apa-apa di masing-masing tempat. Suatu saat misalnya kalau mahasiswa mencari buku tertentu yang ternyata tidak ada di kita, terinformasikan juga bahwa ternyata buku ini ada di sini, begitu. Berarti selama ini masih ada yang yang di fakultas itu belum ini ya? Ada. Ini masa saya, ini sedang saya tertibkan Diproses begitu. ya? Iya. Ini dari. Jadi saya melihatnya gini ya, Mas ya. Awal masuk saya ke sini itu, pikiran saya adalah kenapa ya stigma orang itu bahwa pustakawan itu adalah hanya menata buku. Padahal kan tidak itu saja. Bahwa pustakawan itu ternyata menjadi garda depannya atau ring satunya ilmuwan. Ya, ilmuwan itu siapa? Kalau kita di perguruan tinggi ya para dosen, kemudian para mahasiswa kita ya yang akan menjadi sarjana, akan menjadi magister kayak Mas Fathur, akan menjadi doktor gitu ya. Jadi menurut saya mereka harus terupdate ilmu pengetahuannya. Makanya saya bilang kalau di perpustakaan ini sejak saya datang di hari Senin, saya selalu ada coffee morning untuk aspek manajemennya di hari Senin itu. Tapi Jadi dengan pengelola ya? Iya, dengan pengelolaan. Jadi sistem pengelolaan kita bagaimana, apa yang kita lakukan 1 minggu ke depan, apa yang sudah kita lakukan 1 minggu kemarin, kita evaluasi. Saya ajak ngobrol bareng teman-teman. Pustakawan maupun JFU. JFU itu tenaga administrasi ya, perpustakaan yang mereka adalah non pustakawan. Lalu di hari Jumat saya ajak ngobrol mereka tentang upgrading keilmuan mereka sebagai pustakawan. Awal-awal saya masuk juga saya latih mereka untuk menulis ya. Kemudian saya juga menyediakan fasilitasi pendampingan untuk bagaimana sih mempublikasikan membuat artikel atau membuat penulisan yang baik. Saya menggerakkan mahasiswa S2, S3 termasuk Mas Fathur ini saya minta untuk ya belajar bersama dengan para pustakawan. Nanti saatnya Mbak Ellen ya. Nanti itu statistiknya ya. Regenerasi. Ya. Kalau tadi ada anuan dari Mbak Ellen misalnya, kadang cari referensi juga masih belum ada. Nah, kira-kira selama ini ada ini enggak terhadap buku-buku yang banyak dicari mahasiswa, tapi misalnya kadang tidak ada identifikasi seperti itu? Ada. Kami setiap tahun mengirim semacam Google Form untuk usulan buku-buku baru. Ini juga untuk 2023 kami sudah menyebar ke seluruh fakultas, termasuk ke pascasarjana gitu ya. Jadi buku baru itu siapa yang mengusulkan? Kan bukan kami yang di perpustakaan, tapi kondisinya di lapangan dibutuhkan apa, itu kan yang harus kami fasilitasi ya. Jadi jika misalnya Mbak Ellen dan kawan-kawannya, Mas Fathur dan kawan-kawannya mau mengusulkan buku apa gitu, silakan saja menuliskan di Google Form tersebut agar bisa kita adakan di 2023 ya. Jadi tanpa membeli, datang saja ke perpustakaan untuk membaca dan menikmati buku bacaan itu sambil menikmati suasana indahnya di perpustakaan. Sudah pernah mengusulkan? Kalau saya sendiri masih belum, tapi teman-teman banyak yang itu kayak biasanya kita tuh rembukan buku apa yang kita butuhkan gitu. Jadi aspirasinya diwakilkan ke temennya, kamu yang mengusulkan gitu ya. Jadi memang update juga seperti itu, buat koleksi-koleksi itu juga berdasarkan aspirasi usulan dari bawah dari mahasiswa. Karena itu menjadi salah satu indikator dari akreditasi kita. Jadi nggak boleh kita pustakawan, kepala perpus, kemudian tiba-tiba punya buku baru, kemudian misalnya ada sekian ratus buku yang kita adakan, kemudian kita sendiri menentukan, nggak boleh. Memang harus ada bukti konkretnya bahwa buku-buku itu adalah dari usulan mahasiswa, usulan dosen gitu. Sampai setiap tahun ada berapa usulan, entah itu judul-judul buku Sekitar ada 100 setiap tahun ya. Yang fisik ya. Yang fisik ya. Nah, Dan lebih itu bisa dipenuhi semua rata-rata. bisa Semua ya. Ya. Bahkan penambahan koleksi setiap tahun lebih dari permintaan itu kan? Iya. Jadi tapi modelnya kan tidak hanya fisik, Betul. tapi ada yang bentuknya semacam elektronik begitu ya. Elektronik itu yang fisik itu sebetulnya juga ada publisher nasional sama internasional. Jadi kayak misalnya Taylor and Francis ya,
publisher terbaik di dunia, kita langgan juga, kita beli juga ya. Kemudian yang elektronik juga begitu ya. Jadi kayak misalnya punyanya Springer, punyanya Emerald, punyanya Wiley, kami langgan juga. Ya, dan itu kalau ratusan tidak 100 ya, tapi tentunya di angka ratusan maksud saya. Ya, dari jumlah yang selalu kita adakan jumlahnya ratusan ya. Saya tidak bilang 100 ya. Iya. Kalau 100 itu sesungguhnya angka yang paling yang sedikit untuk kebutuhan Ukuran. akademik. Ya. Apalagi ukuran untuk kampus ya, Bu. Betul. Kampus. Jadi Kalau Mas Fatur ini juga dari beberapa ketika mencari referensi buku tidak ketemu, juga pernah seperti yang disampaikan Ibu Prof Evi tadi, misalnya menyampaikan kebutuhan buku itu ngisi Google Form. Ya? Kalau selama saya di pasca sarjana, Ya, selama di pasca sarjana. memang pertama tidak ada namanya pengisian Google Form gitu dalam artian. Cuma kalau berbicara masalah pengalaman ada enggaknya kebutuhan kita itu memang pernah ada dalam artian referensi yang kita butuhkan itu kan basisnya semuanya itu pasti yang jurnal yang internasional dan sebagainya. Otomatis mungkin ada, tapi permintaan dari dosen tuh biasanya banyak gitu loh. Misalkan yang di perpus Dipakai yang lain tiga, permintaan dosen harus 10-15. Jadi kita masih istilahnya mencari dengan referensi yang lain. Cuma selama pencarian itu kita sudah sangat membantu lah. Sangat terbantu ya dengan adanya perpustakaan ini ya. Nah, ini setiap judul itu rata-rata berapa, Bu? Artinya kan katanya Mas Fatur tadi kadang mungkin sebenarnya ada tapi dipinjam oleh mahasiswa yang lain, dan juga mungkin sistemnya itu kalau mahasiswa pinjam itu bisa sampai berapa lama? jadi gini, kita punya koleksi tandon dan kita punya koleksi umum. Yang koleksi tandon itu otomatis hanya satu, dan juga kita punya koleksi di corner. Di corner itu juga biasanya satu. Jadi kalau mahasiswa sampai tidak ketemu di koleksi umum yang itu bisa dibawa pulang, maka mereka bisa mendapatkannya di koleksi tandon atau di koleksi corner begitu. Jadi kita punya beberapa buku yang misalnya ya ada di koleksi umum itu yang bisa dibawa pulang, tentunya punya batas ya, punya batas minimal. Kalau tidak batas minimal dilampaui ya otomatis akan ada warning, tentunya nanti ada efek denda begitu. Iya. Luar biasa ya obrolan kita tentang dunia literasi, perpustakaan terutama yang ada di kampus UINSA Surabaya. Kita juga sudah lumayan banyak ngobrol dengan 3 narasumber kita hari ini. Ada dari mahasiswa juga sebagai pemustaka yang memang perpustakaan ini kan memang jantung ya Bu bagi sebuah perguruan tinggi. Ya. Ya. Kalau perpustakaannya kurang bisa memenuhi kebutuhan akademik terutama mahasiswa, maka yang jelas ya di dunia akademik juga mahasiswa kurang maksimal. Ya, saya ke Mas Rohman. Ini karena kita obrolannya dari tadi juga sudah panjang lebar. Mungkin ada keinginan ataupun harapan terhadap keberadaan perpustakaan di UINSA ini, sehingga terutama dalam menunjang kegiatan akademik jenengan sebagai mahasiswa di pasca sarjana. Sebetulnya kalau kita berbicara keinginan, tentunya ini saya berangkat daripada mewakili aspirasi teman-teman pasca sarjana dalam artian bukan hanya keinginan pribadi. Dari obrolan kopi di warung kopi. Di warung kopi juga ada. Karena begini, mahasiswa pasca sarjana itu kalau saya analisis itu memang minim sekali mengakses yang namanya digital library-nya UINSA sendiri. Lebih banyak mereka kalau ada tugas itu langsung klik Google Scholar dan ada PDF atau Sign Direct yang Scopus itu
seperti itu. Dalam artian mungkin kedepannya nanti memang mahasiswa juga paham bahwasanya di UNSA sendiri itu juga ada seperti itu referensi-referensi yang menunjang terkait masalah tugas mata kuliah. Itu yang pertama. Mungkin bagaimana sistem atau konsepnya pustakawan agar memahamkan kepada mahasiswa itu, maksudnya UNSA sendiri juga punya dan seperti itu. Terus yang kedua terkait masalah akses mengakses ya, mungkin sedikit kurang memahami teman-teman terkait akses repositori itu apa, DigiLib itu sebagai fungsinya apa. Mungkin disitulah kelemahan teman-teman sehingga minim sekali untuk mengakses di perpustakaan sendiri. Ya memang sudah ada sosialisasi dari pustakawan nih Prof, sudah ada sosialisasi, bahkan setiap ada momen PKKMP atau apa istilahnya PBAK lah sekarang itu sudah ada sosialisasi. Ya mungkin kembali ke mahasiswa itu sendiri gitu loh terkait masalah malasnya untuk mengakses hal itu. Cuma hal ini kan menjadi tanggung jawab kita bersama gitu. Yaitu mungkin kelemahan. Nah dari kelemahan ini mungkin dari perpustakaan itu bisa memberikan solusi yang alternatif seperti itu. Itu keinginan besarnya sih dari teman-teman pasca sarjana itu. Ya. Kita ke Mbak El, mungkin juga ada kalau tadi juga sudah sempat ya disampaikan, tapi mungkin ada hal lain terkait harapannya perpustakaan UINSA ini bagaimana ke depannya? Iya. Oke, jadi harapan saya ini UINSA maksudnya perpustakaannya selain jadi tempat learning center, studi center, itu kita juga bisa mendapatkan perpustakaan ini sebagai tempat untuk memperoleh informasi. Mungkin bisa lewat pengembangan program-program inovatif yang mungkin tadi sudah di-mention oleh Ibu Prof ya, terkait pengembangan program ke depan sehingga bisa meningkatkan minat baca khususnya mahasiswa itu sendiri. Ada lagi? Mungkin untuk saat ini itu saja sih, lebih ke pengembangan program yang inovatif. Iya. Kita ke Prof. Evi, dari yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa ini, harapannya ke perpustakaan UINSA, termasuk mungkin juga sekalian closing statement, karena kita memang waktunya juga sudah lumayan lama. Kalau kita biasanya sekitar 30 menit, ini insya Allah sudah lebih dari itu. Baik, kalau saya sih apa yang disampaikan oleh Mas Fathur sama Mbak Ellen itu akhirnya saya terinspirasi oleh sebuah frase yang disampaikan oleh Wiley Publisher. Today's research, tomorrow's innovation. Bahwa perguruan tinggi ini kan harusnya menciptakan banyak inovasi-inovasi. Dan inovasi-inovasi itu kalau kita konteksnya perguruan tinggi harus membaca. Membaca itu tuntunan kita sebagai orang muslim ya. Surat Al-Alaq ayat 1 dan ayat 5 yang pertama kali diturunkan sebagai wahyu Nabi, itu ternyata diterjemahkan oleh orang barat itu luar biasa. Ya, sampai misalnya tadi saya katakan Wiley Publisher menyampaikan seperti itu, bahwa today's research ya, hari ini kita melakukan riset, tomorrow's ya innovation. Artinya apa? Artinya ya dari riset itulah kita akan melakukan inovasi-inovasi. Riset, inovasi itu bahan dasarnya apa? Membaca. Kan gitu. Maka memang saya pikir langgam perkuliahan kita memang saat ini sudah berubah. Tidak lagi anak-anak didorong, mahasiswa didorong untuk membuat makalah, tapi membuat riset. Tulisannya berupa artikel, ya, berupa artikel. Sehingga dengan pola yang semacam itu, saya pikir ya, dosen-dosen harus menggerakkan mahasiswanya untuk merubah langgam, ya, pembelajarannya tidak hanya membuat makalah, tapi membuat artikel. Dan ini bisa kita lakukan dengan cara research based learning ya. Jadi kita melakukan penelitian-penelitian itu basisnya adalah dari proses belajar mengajar ya, atau sebaliknya belajar mengajar itu kita isi dengan riset ya.
gitu. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan semoga dengan saya hadir di sini dengan dibantu oleh mahasiswa-mahasiswi saya selalu proaktif terhadap kegiatan-kegiatan di perpustakaan, tentunya kami bisa mengembangkan perpustakaan ini dengan baik, dan tentunya bisa melampaui ya. Misalnya kita punya tetangga itu ITS, UNER, itu luar biasa. Contohnya apa? Contohnya adalah mereka punya target penelitian satu dosen itu 1 tahun 5 Satu tahun. dosen. Iya, dan itu harus terpublikasi secara terindeks internasional. Ya, kita masih, Pak Rektor UINSA saat ini punya program yang semacam itu, tetapi ya tentunya beriring waktu nanti akan kita lihat ya, semoga semangat Pak Rektor nanti benar-benar bisa kita terjemahkan dalam produktivitas kita. Saya kira demikian. Sebelum mengakhiri Prof, mungkin ada ajakan yang ingin disampaikan kepada mahasiswa terutama untuk bagaimana bisa memanfaatkan fasilitas perpustakaan ini untuk menunjang kegiatan akademik dan juga peningkatan keilmuan. Satu, saya kira datang ke perpustakaan. Kalau nggak datang, maka tentunya tidak tahu ya informasi apa yang ada di perpustakaan. Kedua, saya berupaya untuk mengintegrasikan seluruh layanan perpustakaan ini ke one click system. One click system itu nanti difasilitasi oleh teman-teman Pusti PD. Jadi everything tentang perpustakaan seperti mahasiswa membaca siakat. Jadi saat membaca siakat tahu bahwa saat ini kita perpustakaan, misalnya kita ada kegiatan misalnya user education US ya, user education service, itu misalnya mereka tahu tidak hanya dari laman IG, karena ternyata tidak semuanya juga bisa melihat atau berkesempatan ya membuka IG kita, tapi setidak-tidaknya informasi apapun yang sedang kita programkan itu langsung terhubung ke WA mereka atau ke email mereka, karena kan kita punya email seluruh mahasiswa ya. Nah, ini belajar banyak juga dari di pagi tadi dengan teman-teman yang alumni Australia, itu ternyata begitu. Jadi misalnya telat mengembalikan buku itu ada warningnya ya. Kalau beberapa perguruan tinggi di Surabaya ini warningnya bisa WA, tapi tadi belajar dari teman-teman yang alumni Australia, warningnya dari email. Jika tidak segera mengembalikan, itu emailnya bertubi-tubi akan hadir. Jadi nampaknya ada yang nagih, tapi bukan kita yang nagih, tapi sistem yang nagih. Jadi ada debt kolektornya juga ya. Nah, ini sedang kita mau kembangkan, biar tadi saya bilang bahwa one click system akan kita lakukan, biar mau pinjam buku bisa lewat online. Kalau misalnya tidak tersedia secara elektronik atau secara online, maka mereka bisa datang ke perpustakaan, gitu ya. Jadi istilahnya orang itu kita gayung bersambut, kita jemput bola. Jemput bolanya adalah lewat tangan mereka. Tangan mereka itu apa? Ya, HP mereka. Ya, oke. Ya, semoga itu segera terwujud, karena ini Pusti PD juga lagi banyak menggerakkan sistem informasi yang sedang dibangun oleh UIN Surabaya. Ya, oke. Terima kasih Prof. Terima kasih Mbak Ellen, Mas Fathur, atas waktunya kita berbincang tentang pengelolaan perpustakaan, kemudian minat baca mahasiswa, karena memang sekali lagi perpustakaan itu merupakan jantung dari sebuah perguruan tinggi, terutama dalam menunjang kegiatan akademik, kemudian juga meningkatkan kapasitas keilmuan dari mahasiswa, juga termasuk dosen. Saya kira perbincangan kita dalam program Lensa Bicara hari ini kita harus segera mengakhiri dulu, dan mungkin nanti juga bisa kita lanjut di diskusi-diskusi berikutnya, Prof. Dengan intinya bagaimana ini semangat meningkatkan literasi, minat baca ini kan memang harus terus dikampanyekan, tidak cukup hanya satu kali. Makanya mungkin kita nanti juga bisa tetap sambung dan
tetap ikuti program Lensa Bicara dengan narasumber-narasumber yang lain juga, kemudian juga dengan tema-tema yang berbeda. Dan akhirnya dari saya selaku host, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.